Selamat datang di YouTube channel Tantra Membaca. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Om Swastiastu. Dalam kesempatan yang baik ini, Tantra Membaca akan meneruskan cerita dari sejarah Babat Nusa Penida. Untuk itu, dengan kalian mengklik video ini, berarti kalian sudah siap untuk menerima ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak ketinggalan runtutan cerita dari Babat Nusa Penida, dan selamat menonton. Imerja dan Niluna. Diceritakan setelah Imerja dewasa menikah dengan Niluna yang berasal dari Indraloka, yang turun ke bumi bersama saudaranya pada tahun Saka 97, yang berjumlah 2 orang, semuanya perempuan. Di antara salah satu saudara Niluna bernama Dewi Rohini. Tempat turunnya Niluna dengan saudaranya di daerah Sukun. Selain bersama saudaranya, ia juga membawa pengikut sebanyak 125 orang. Pengikutnya itu semua meraga Denawa. Sedangkan Niluna dengan saudaranya dari dewata menjelma menjadi manusia. Saudaranya Niluna diambil oleh Empu Agnijaya, dijadikan istri yang tinggal di Jungut Batu. Diceritakan pula bahwa Empu Agnijaya mempunyai 2 orang putra angkat yang bernama Hyang Naon dan Irundan, yang sekarang berstana di Pura Sakenan, Jungut Batu. Sementara Dewi Rohini menetap dan menikah di Sukun dan membuat sebuah kerajaan. Dan Imerja pada waktu yang berumur 160 tahun, ia melakukan yoga semedi di Batu Beye dan moksa pada tahun Saka 250. Dan sekarang Ida berstana di sana, tapi sekarang belum ada pura. Sedangkan istri Imerja yaitu Niluna melakukan yoga semedi di daerah Batu Banglas pada saat berumur 153 tahun dan moksa pada tahun Saka 250. Dan sekarang berdiri sebuah pura sebagai stana Ida Niluna, yaitu Pura Batu Banglas. Dan dari perkawinan antara Imerja dengan Niluna lahirlah Irenggan, yang lahir pada tahun Saka 150, dan Irenggan menikah dengan Imerahim yang lahir tahun Saka 160. Nah, kita akan lanjutkan pada cerita Irenggan dan Nimerahim. Dan diceritakan Irenggan ini pun sangat senang melakukan tapa brata yoga semedi. Ia bertapa di perseraman puncak Gunung Mundi. Dan karena tekunnya melakukan tapa brata dengan kesungguhan hati yang mendalam, maka Ideduku Jumpungan yang sudah moksa dan berada di Siwaloka berkenan turun ke dunia untuk memberikan anugerah kepada cucunya berupa kesaktian. Semua kesaktian Ideduku Jumpungan diwariskan kepada cucunya, yaitu Irenggan. Selain Irenggan suka bertapa, juga suka berlayar mengarungi lautan luas. Pada tahun Saka 175, Irenggan membuat senjata berupa keris, tombak, dan senjata lainnya dengan cara menggredane atau menciptakan dengan kekuatan ajnana beliau, sehingga muncullah senjata-senjata tersebut. Diceritakan yang menjadi nahkoda perahu Ideduku Jumpungan adalah Irenggan, karena mendapatkan anugerah dari Ideduku Jumpungan berupa kesaktian, sehingga Irenggan menjadi sakti tidak tertandingi. Karena merasa dirinya sakti, maka Irenggan ingin memamerkan kesaktian dirinya dan kesaktian perahu kakeknya pada dunia yang terkenal sangat sakti. Semua yang ditabrak oleh perahu Ideduku Jumpungan akan menjadi sirna, lenyap tanpa bekas. Maka kesaktian keduanya, yaitu kesaktian Irenggan dan perahu, akan dibuktikan dengan cara
menabrak Pulau Nusa Penida. Akan tetapi, sebelum Irenggan menabrak Pulau Nusa Penida, beliau melakukan yoga semedi, memohon restu pada kakeknya, yaitu Ide Dukuh Jumpungan. Dan Ide Dukuh Jumpungan kembali turun ke bumi memberikan restu. Ya, beliau melakukan yoga semedi, memohon restu pada kakeknya, yaitu Dukuh Jumpungan. Dan Jumpungan kembali turun ke bumi memberikan restu pada Irenggan. Tempat turunnya Dukuh Jumpungan sekarang berdiri sebuah pura yang bernama Pura Penida. Dan setelah mendapat restu, maka mulailah Irenggan dan anak buahnya melakukan aksinya, menabrak Pulau Nusa Penida. Dan pada tahun Saka 200, Irenggan berhasil menabrak Pulau Nusa Penida sehingga terbelah menjadi dua bagian dan membentuk sebuah loloan yang disebut Loloan Penida. Pulau Nusa Penida yang terbelah menjadi dua bagian ini, yang sebelah selatan lebih besar disebut Nusa Gede, yang lebih kecil disebut Nusa Cenik. Nah, dengan keberhasilan tersebut, maka Irenggan dan anak buahnya berjumlah 1.500 itu menjadi sangat bangga sekali. Irenggan beserta anak buahnya merayakan keberhasilannya itu dengan cara berpesta pora di dalam perahu di waktu mengarungi lautan luas. Irenggan terus berkeliling berlayar menuju ke selatan sampai ke lautan India, berlayar menuju ke barat sampai ke Nusa Dua dan sempat singgah di sana, dan lagi berlayar ke timur sampai ingin menabrak Pulau Lombok, tepat di Bako-Bako, tetapi tidak jadi. Selanjutnya Irenggan dan anak buahnya melanjutkan pelayarannya menuju ke utara sampai di Padang Bayi. Dan disinilah Irenggan mempunyai rencana bersama anak buahnya ingin menabrak Pulau Bali. Mulai dari Padang Bayi menuju ke utara membelah Gunung Agung. Selain menabrak pulau juga mempunyai rencana membuat geger rakyat Bali mulai dari Padang Bayi dengan membuat gerubuk dan ketakutan di sana sini, maka Irenggan mulai bersemedi dan mengeluarkan kesaktiannya untuk mengerahkan serangga dan kutu terbang, menyerang seluruh tanaman yang ada di Bali. Rakyat yang ada di Bali menjadi panik dan ketakutan melihat hal ini. Raja yang ada di Bali yaitu di Gunung Agung yang bergelar Ide Hyang Toh Langkir, di mana ini adalah penjelmaan dari Bathara Wisnu yang turun ke bumi pada tahun Saka 40 di Gunung Agung membalas serangan tersebut dengan kesaktian Nyana Ide. Ide menciptakan api yang berhasil membakar serangga dan kutu terbang yang dikerahkan oleh Irenggan. Semua hangus hancur terbakar menjadi abu. Karena banyaknya serangga yang terbakar sehingga abunya membentuk sebuah bukit yang disebut Bukit Pawon. Nah, dengan terbakarnya sehingga semua serangga itu Irenggan tidak mau menyerah dan mulai bersemedi untuk rencana yang lebih besar dengan membuat gempa bumi dan kesaktian perahu. Berencana menabrak Gunung Agung dimulai dari Padang Bayi. Nah, melihat rencana yang demikian, Ide Hyang Toh Langkir menjadi marah sekali dan mengutuk Irenggan bersama perahunya itu tersebut agar hanyut dan tenggelam. Maka mulailah Ide Toh Langkir bersemedi dengan kekuatan Nyana beliau menciptakan angin ribut sehingga perahu Irenggan tidak terkendali, terombang-ambing di tengah laut dan akhirnya hanyut di bias Nusa Cenik. Ujung depan perahu tersebut membentuk anjungan Nusa Cenik, sementara bagian belakangnya menghadap ke bawah, sedangkan layar dari perahu tersebut terseret terbawa angin ke arah barat, ngelombang dan rebah di tengah-tengah Pulau Nusa Cenik. Dari rebahan layar tersebut membentuk laut yang memisahkan atau membelah Nusa Cenik membelah Nusa Cenik menjadi dua bagian. Di sebelah selatan Nusa Ceningan dan di sebelah utara Nusa Lembongan. Diceritakan pula sekoci atau kolek dari perahu Irenggan dihempaskan ke Lombang dan terdampar di Teluk Gumblong dan sekarang menjadi Batu Kolek.
Maka sekarang perahu Kampih di Nusa Cenik, Irenggan menetap dan bertapa di Pulau Nusa Cenik, yaitu di Bakung. Setelah Irenggan berumur 150, beliau melakukan tapa brata yoga dan moksa pada tahun Saka 300. Dan sekarang berdiri sebuah pura yang diberi nama Pura Bakung sebagai stana ide Irenggan yang bergelar Gede Pengrurah. Sedangkan istri dari Irenggan, yaitu Nimrahim, melakukan tapa brata yoga semedi di daerah Bodong Nusa Gede sejak umur 90 dan moksa pada tahun Saka 250. Dan sekarang di sana berdiri sebuah pura yang diberi nama Pura Dalam Bungkut sebagai stana ide Nimrahim. Sementara semua barang-barang pusaka yang ada di perahu disimpan di Goa Betel, Pulau Nusa Cenik. Dan untuk menjaga kesucian dan kekeramatan Pulau Nusa Cenik atau Nusa Ceningan sesuai bisa Medukuh Jumpungan, maka Pulau Nusa Cenik dijaga oleh Prati Sentana Ide Dukuh Jumpungan. Di sebelah barat Nipuri, di sebelah timur Niluna, di sebelah utara Irenggan, di sebelah selatan I Undur, sekaligus sebagai penjaga tirta Astagangga yang ada di bongkol pohon bebuwu yang mempunyai wasiat Trisakti. Sedangkan di seberang lautan sebelah selatan dijaga oleh Niluh Nanda dan di seberang lautan di sebelah utara dijaga oleh Ni Darmain. Ni Diah Ranggaini agar tidak tercemar kesucian dan kekeramatan Pulau Nusa Cenik. Pusaka Irenggan selain disimpan di Pulau Nusa Cenik juga disimpan di Gili Gede, Gili Maya Nusa Lembongan, dijaga oleh Pepatih Gede Mecaling dan Sang Ayu Mas Rajek Bumi. Setelah sampai perahu di Nusa Cenik, setelah Kampih perahu di Nusa Cenik, maka anak buahnya Irenggan yang berjumlah 1.500 semuanya berenang menggunakan serpihan perahu yang Kampih tersebut. Kembali menuju ke Pulau Nusa Gede, tidak menetap di Pulau Nusa Cenik bersama Irenggan. Setelah beberapa lama, ia berenang dan akhirnya Kampih dibias muntik sambil membawa serpihan perahu. Nah, demikian dulu cerita dari Babat Nusa Penida ini. Tantre membaca akan melanjutkan kisahnya di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.